way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. You are the one I choose. I wanna grow old with you. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. Do without you. Do without you. You. Do without you. You. Do without you. You. Do without you. Do without you. We're like kids in a ballroom dancing all night with our stomachs full of butterflies. First time I saw your face, I fell in love. Oh, I can't believe you are mine. I'll never let you down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dipancarkan dari Studio Lantai 2 Ilmu Kesehatan Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada di Raisa Radio Indonesia Sehat. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya, selamat pagi untuk Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah mengklik radio aplikasinya, dan selamat pagi juga untuk Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah menemani kita nih di website kami di radioindonesiasehat.com, dan juga selamat pagi dan apa kabar untuk Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah ada di Zoom meeting kami. Semoga Anda pagi hari ini sudah sarapan ya Sobat Sehat di pagi yang cerah ini. 24 Mei 2022, tentunya pagi hari ini sambil Anda sarapan, karena sarapan ini penting ya Sobat Sehat untuk kita bisa memenuhi energi kita gitu ya, untuk persiapan untuk nanti aktivitas seharian nanti. Tentunya Sobat Sehat seperti yang kita ketahui dari Bincang-Bincang Santai edisi kemarin nih, bahwasanya sarapan yang paling bagus adalah pukul 6 pagi sampai dengan pukul 9 pagi. Nah, sebelum jam 9 pagi nih Sobat Sehat, kami Raisa Radio akan menemani Anda, sembari Anda untuk sarapan gitu ya. Dan Sobat Sehat, pagi hari ini senang sekali saya Galuh dapat berjumpa kembali ya Sobat Sehat dalam program Bincang-Bincang Santai Radio Indonesia Sehat. Sobat Sehat, pagi hari ini kita akan mengulik masalah sehari-hari yang mungkin kerap kali kita jumpai. Kalau kita pagi-pagi nih udah bangun tidur, biasanya kita sisiran. Nah, kalau sisiran nih pasti ada rambut-rambut yang rontok, dan kadang-kala kita khawatir juga yang rontok kadang dikit, kadang banyak juga. Sampai-sampai kita cari-cari shampoo-shampoo yang membuat rambut kita nggak rontok. Nah, kira-kira rambut rontok ini penyebabnya apa, dan apakah berbahaya, dan bagaimana cara mengatasinya? Pagi hari ini tentunya kami hadir untuk Anda Sobat Sehat untuk menyajikan informasi kesehatan yang menarik terkait dengan rambut rontok berbahayakah dan bagaimana mengatasinya. Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kami yang tentu sudah tidak asing lagi. Ada Dr. Agnes Rosarina Pritasari, Master of Philosophy atau Dr. Ita dari Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM. Kita sapa sebentar dulu. Selamat pagi Dr. Ita. Selamat pagi Mbak, sehat-sehat Mbak? Sehat, Dr. Ita juga sehat. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Dok, pagi hari ini sudah mau mampir nih untuk menemani Sobat Sehat semuanya. Siap Mbak, selalu siap membantu. Seger banget pagi hari ini nih pakai nuansanya apa nih Dok? Iya nih kuning-kuning udah janjian sama Mbak Nabila nih. Biar semangat ya. Tapi kita ada nanti Dokter Ita akan ditemani oleh Dokter Nabila Kirti Pradipta. Selamat pagi Dokter Nabila. Selamat pagi Mbak Galuh, sehat Mbak? Alhamdulillah Dokter Nabila sehat ya.
Alhamdulillah. Oh, pakai kuning juga. Terima kasih. Iya, biar semangat menyambut pagi. Menyambut pagi gitu ya. Terima kasih banyak Dokter Nabila sudah menemani Sobat Sehat semuanya. Pokoknya kita akan menyimak ya Sobat Sehat selama 1 jam ke depan bersama dengan Dokter Ita dan juga Dokter Nabila. Dan kami mengundang Anda Sobat Sehat yang berada di radio untuk bergabung juga bersama dengan kami untuk bisa mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Sekali lagi dicatat ya, 0858 8065 5970. Dan untuk Sobat Sehat yang di Zoom, boleh banget untuk nanti langsung dituliskan di kolom chat atau langsung resen saja. Oke, selamat menyimak 1 jam ke depan kepada Dokter Nabila, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Selamat pagi Sobat Sehat semua. Ketemu lagi bersama saya Dr. Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak bosan ya, karena pagi ini saya akan memandu bincang-bincang Raisa Radio dan topik kali ini cukup menarik ya, tentang rambut. Jadi rambut rontok itu berbahaya atau enggak dan gimana kita mengatasinya. Tentu saja pagi hari ini bersama Dr. Agnes Rosarina Pritasari atau kita sapa Dr. Ita ya Dok. Ya, ini Dokter Ita ini adalah staf sekaligus residen di Departemen Dermatologi dan Venereologi FKKMK UGM dan juga pakarnya rambut. Jadi beliau ini udah sekolah lanjutan khusus untuk rambut. Jadi cocok ya dan sesuai untuk tema kita pada pagi hari ini. Jadi buat Sobat Sehat nanti bisa langsung menanyakan aja yang mau ditanyakan di kolom komentar aplikasi Zoom Meeting ini. Ya baik, kita sapa dulu dengan Dokter Ita. Selamat pagi Dokter. Pagi Dokter Nabila. Lagi cerah banget hari ini, kuning-kuning ya, matching loh, anting sampai kacamatanya loh. Sampai ini antingnya aja kuning pisang ya. Beli dulu ya Dokter Ita sebelum Raisa Radio acara ini ya, betul. Iya baik, Dokter Ita sudah siap, kita mau mengupas tuntas tentang rambut rontok Dokter. Ini nggak cuma perempuan tapi laki-laki juga ya ini rambut rontok. Iya, langsung saja ya Dokter Ita, kita pengen tanya-tanya lebih lanjut nih tentang rambut rontok. Sebenarnya rambut rontok itu normal nggak sih Dok? Ada nggak sih yang normal atau nggak normal? Gimana sih kita mengenalinya apakah normal atau nggak normalnya itu? Gimana Dokter Ita? Oke, jadinya kita ada introduction dulu ya. Jadinya kan kalau rambut itu kan ada 2. Jadinya rambut yang tebal yang di kulit kepala, terus ada rambut yang tipis yang kayak di tangan. Tangan itu kan kayak rambut juga tapi kan tipis, nggak setebal kulit kepala. Nah, itu kalau yang di kulit kepala itu namanya rambut terminal, kalau yang di tangan itu atau yang di kaki itu namanya rambut vellus. Nah, kalau rambut rontok itu kan pasti ya, jadinya semua mamalia itu pasti mengalami rambut rontok. Tapi misalnya kalau kita tahu kita punya anjing, kita punya kucing, itu kan rambut rontoknya barengan tuh. Jadinya kayak seasonal, setiap musim-musim tertentu dia pasti rontok. Nah, untungnya kalau di rambut manusia ini dia rontoknya nggak bareng-bareng. Jadinya rontoknya dia karena dia rontoknya nggak bareng-bareng kan jadinya kita nggak kelihatan kan kalau rambutnya rontok. Nah, kalau di seluruh tubuh kita, kalau yang rambut kecil-kecil yang kayak rambut di tangan kayak gitu tuh ada 5 juta, sekitar 5 juta helai. Nah, kalau yang rambut di kulit kepala itu sekitar 100.000 sampai 150.000 helai rambut. Nah, berapa helai sih normalnya rambut rontok itu normal dan nggak normal? Nah, kalau normalnya itu sekitar 50 sampai 150 helai per hari itu masih dianggap normal. Seperti itu Mbak Nabila. Ternyata banyak ya rambut kita itu ya. Jadi kita suka ngomongnya tangan sama kaki itu bulu, Dokter Ita. Ternyata itu rambut juga ya, Dokter Ita. Ya, jadi kita bisa ngitung ya Dok, berarti ya Dok, kalau rambut rontok kita normal apa enggak, itu ternyata kalau yang dimaksud nggak normal itu banyak sekali ternyata ya. Jadi kalau misalnya cuma tipis-tipis rontok gitu berarti masih normal ya Dok ya. Ya, dan emang harus dihitung helainya sih Mbak. Jadinya untuk melihat juga apakah kerontokannya meningkat ataukah ini cuma setiap harinya emang segitu gitu. Ya jadi Sobat Sehat nih kalau pagi-pagi dihitungin ya rambutnya yang rontok ya. Ada berapa nih? Nyampe 150 atau enggak nih? Oke Dok, kalau misalnya ini Dok, kadang tuh kita khawatir ya Dok, rambut rontok ini jangan-jangan kita punya penyakit apa gitu. Ada nggak sih Dok kaitannya sama penyakit-penyakit tertentu si rambut rontok ini yang harus kita waspadai? Iya benar.
Jadinya itu kan rambut rontok itu kan ada yang acak nih random, yang diffuse gitu, yang di mana-mana ada yang cuman di terlokalisata, misalnya kayak cuman kayak botaknya cowok itu kan cuman di bagian depan atau di bagian yang tengah itu kan ya. Nah itu tuh memang rambut itu sebenarnya dia itu fungsinya itu nggak vital, nggak kayak jantung, nggak kayak otak kayak gitu, tapi dia tuh mempunyai efek apa psikologikal. Jadinya kan kita bilang kalau apa mahkota manusia itu rambut kayak gitu-gitu. Jadinya orang itu apa misalnya kalau kita pergi ke pesta pun pasti kita juga rambutnya diapa-apain biar lebih terlihat lebih cantik. Nah, apalagi kalau yang rambutnya rontok kayak gini, rambutnya rontok itu bisa menyebabkan orang yang mempunyai kerontokan rambut yang banyak ini stres kayak gitu-gitu. Jadinya bisa dihubungkan sama penyakit-penyakit tertentu, misalnya kayak alopecia androgenetik. Alopecia androgenetik itu yang kita sering lihat di cowok-cowok itu yang botaknya hairline-nya atau rambutnya itu semakin ke belakang, kalau enggak yang botaknya di tengah itu namanya alopecia androgenetik. Dan habis itu alopecia areata. Alopecia areata tuh kalau botaknya tuh pitak-pitak gitu di sekitar kulit kepala itu pitak-pitak gitu. Terus habis itu ada juga kan biasanya kalau kita habis kemoterapi kayak gitu-gitu itu juga rambutnya rontok. Nah, itu juga ada tipe-tipe rambut rontok seperti itu. Terus habis itu ada yang trichotillomania. Trichotillomania itu dia kayak ada abnormalitas psikologisnya, jadinya dia suka nyabutin rambutnya sendiri secara nggak sadar maupun sadar. Nah, itu macam-macam rambut rontok dan kebotakan yang dihubungkan sama penyakit itu, Mbak Nabila. Jadi memang ada ya Dok kaitannya, tapi tadi kita harus hitung dulu nih rambut kita memang rontok yang nggak normal atau enggak, dan apakah tadi sudah ada tanda-tanda pitak-pitaknya tadi ya Dok ya, yang tanda-tanda penyakit tertentu. Oke, jadi jangan khawatir nih Sobat Sehat kalau misalnya rontoknya baru dikit-dikit aja, siapa tahu itu normal. Nah Dok, kadang-kadang nih kita suka ini juga Dok, kalau orang tua aku nih rambutnya rontok nih, berarti makanya aku rambutnya emang akan cenderung rontok. Itu benar nggak Dok? Apakah memang rambut rontok itu bawaan, keturunan? Jadi kalau orang tua yang rambutnya rontok, kita juga otomatis rambutnya rontok. Gimana nih Dok penjelasannya? Oke, jadinya misalnya kalau kayak gitu langsung dihubungin ke penyakitnya tadi ya, misalnya kalau botaknya itu kayak yang alopecia androgenetik, itu dia memang multifaktorial, jadinya ada keturunan bapak yang sering misalnya kalau udah ada keturunan keluarganya yang botak, yang ini spesial buat androgenetik alopecia ya, misalnya kalau udah ada keluarganya yang botak, biasanya ada kemungkinan besar dia mempunyai kedepannya ada kemungkinan untuk botak juga, tetapi yaitu karena multifaktorial, nggak cuma keturunan, itu juga ada faktor lingkungannya, jadinya nggak cuma faktor keturunan, tapi juga faktor lingkungannya. Terus habis itu misalnya kalau kayak ditambah lagi misalnya kayak faktor lingkungan tuh misalnya kayak yang itu tadi androgenetik alopecia tadi, alopecia androgenetik itu dihubungkan sama alkohol, jadinya pada penelitian di Amerika sana dihubungkan bahwa konsumsi alkohol itu juga berkaitan dengan kejadian dari androgenetik alopecia ini. Nah, terus habis itu misalnya kayak yang tadi yang botaknya pitak itu alopecia areata, itu juga karena tipe dari kebotakan ini itu atau kerontokan yang rambut yang tipenya pitak-pitak ini itu dihubungkan sama penyakit autoimun, jadinya dia dihubungkannya sama keturunan ini karena dia mempunyai jadinya sistem imunnya itu sekeluarga itu mempunyai sistem imun yang misalnya kayak ada abnormalitas gitu, jadinya itu keturunannya sih berhubungannya sama kayak gitu-gitu ya aja sih Mbak, jadinya nggak semuanya, ada yang memang keturunan, ada yang keturunan plus faktor lingkungan, ada yang hanya faktor lingkungan saja, seperti itu. Iya, jadi masih banyak faktor lainnya ya Dok ya, ada faktor lingkungan tadi sebagai faktor eksternal. Jadi jangan melulu nggak melulu kalau orang tuanya rontok kitanya juga pasti rontok ya Dok. Tadi salah satunya ada alkohol juga ya, itu ya Sobat Sehat ya. Nah Dok, tadi udah ada sekilas dibahas tadi tentang apa aja yang nyebabin rambut rontok tadi ya, salah satunya tadi alkohol sempat disinggung. Ada nggak sih Dok sebab-sebab lainnya nih Dok, kenapa sih rambut kita bisa rontok gitu?
ada nggak dok penyebab lainnya? Oke, jadinya misalnya kalau rambutnya rontok itu bisa kadang-kadang dihubungkannya sama habis pasca apa namanya ya, bedah yang besar. Jadinya kayak udah di meja bedah, kan ada kan tipe bedah itu ada yang minor yang cuman di kamar, terus habis itu sehari pulang, ada juga yang bedah besar yang berjam-jam kayak gitu-gitu. Nah itu biasanya juga kadang-kadang dikaitkan sama itu, kadang-kadang dikaitkan sama kehamilan, terus kadang-kadang dikaitkan sama efek samping obat. Efek samping obat tadi misalnya kayak kemoterapi juga bisa menyebabkan perontokan rambut. Terus habis itu misalnya kalau kita dietnya terlalu terlalu mendadak nih, jadinya beberapa kilogram dalam beberapa hari, itu namanya crash diet. Jadinya weight loss yang tiba-tiba itu juga bisa menyebabkan kerontokan rambut. Terus kayak misalnya malnutrisi misalnya anak-anak yang malnutrisi itu kita lihat rambutnya juga gampang rontok. Terus habis itu stres itu juga bisa dihubungkan sama itu juga Mbak, kerontokan rambut seperti itu. Terus penyakit sistemik lainnya kayak gitu. Jadi kalau kita sering stres ya dok ya, jadi bisa memicu rontok nih ya. Nah itu dia Mbak, sebenarnya sih di buku-buku itu memang banyak yang menyebabkan stres itu bisa nyebabin ya itu tadi kerontokan rambut. Cuman ada yang bilang jalurnya itu seperti ini, ada yang bilang jalurnya itu nggak direct, ada yang bilang jalurnya direct yang jelas menyebabkan gitu. Jadinya macam-macam Mbak. Cuman banyak di buku bahwa stres ini berhubungan sama rontok kayak gitu Mbak. Ya, jadi udah tahu nih ya Sobat Sehat, kalau stres rambutnya nanti makin banyak yang rontok ya. Jadi Sobat Sehat jangan stres ya, langsung dengerin aja Raisa Radio setiap pagi biar nggak stres ya dok ya. Ya dok, mungkin kalau misalnya sekarang itu kan banyak banget ya dok ya, perempuan-perempuan, nggak cuma perempuan bahkan laki-laki ya, itu melakukan coloring. Jadi bisa muda maupun tua, karena tua kan juga bisa ya dok menutup uban nih, biasanya coloring gitu. Nah bisa nggak sih dok coloring ini juga jadi penyebab rambut rontok, atau mungkin salah shampoo gitu dok? Ada orang bilang aduh mungkin kandungan shampoo-nya nih yang bikin rambut aku rontok, itu mungkin nggak dokter? Oke, jadinya kalau persoalan coloring dan sampo itu biasanya hubungannya sama itu. Jadinya batang rambutnya yang patah. Jadinya bukan rontok, tetapi batang rambutnya yang patah, Mbak. Jadinya ya karena dia biasanya mechanical, kan dia itu termasuk kerusakan mekanik dan kerusakan chemical ya. Jadinya itu yang bisa menyebabkan bukan rambut yang rontok, tapi biasanya rambutnya itu patah di batang rambutnya. Nah, memang nggak ada hubungannya sama misalnya kayak terus habis itu pertumbuhan rambutnya jadi pelan atau seperti itu. Terus habis itu biasanya kan kita tahu sendiri kalau saat kita coloring atau saat kita ada treatment di salon itu kan biasanya sering kan disisirin sering, terus dioles-olesin kan juga rubbing, itu kan juga termasuk mechanical trauma ya terhadap rambut kita. Nah itu juga bisa menyebabkan ya itu tadi rambutnya itu patah di tengah-tengah kayak gitu. Terus tapi untungnya yaitu karena bagian akar rambutnya itu tidak terkena, jadinya ya begitu rambutnya patah terus yang rambut barunya lagi itu keluar, ya berarti itu udah rambutnya sehat lagi kalau yang rambut yang tumbuh itu. Tapi ya itu karena misalnya kalau perlu memang diperlukan beberapa sesi dari hair coloring seperti itu, ya memang karena banyak disisiri, banyak dioles-olesi macam-macam, itu dia memang meningkatkan kerontokan rambut. Dan lagi pula beberapa komponen dari hair product ini, jadinya ada yang dari bleaching agent, ada yang dari relaxer, ada yang dari shampoo conditioner, ada hair dye-nya juga. Ini juga hubungannya sama dermatitis juga Mbak. Jadinya dia bisa ada konten alergennya yang bisa nyebabin
alergi seperti itu, Mbak. Oke, jadi tadi disinggung kalau kita terlalu sering nyisir rambut juga bisa bikin rambut kita patah tadi ya, Dok ya? Iya, jadinya brushing is good until brushing is good for your hair until it isn't, ya kan? Jadinya sebenarnya Oke. itu menyisir rambut itu bagus sampai nggak sampai ya ada apa namanya kerusakan di rambut. Nah, gimana sih cara menyisir rambut yang benar? Jadinya Gimana, Dok? betul. Jadinya how much is too much. Sebenarnya sih nggak apa-apa menyisir rambut itu kita menyisir rambut gitu. Nah, tapi yang pertama adalah be gentle. Jadinya kalau menyisir rambut saat kita styling rambut itu tuh gentle. Jadinya misalnya kalau ada rambut yang bundet itu bagian bagian yang dekat akarnya itu dipegang dulu, baru yang bundetnya dibenerin. Jangan langsung sisirin yang pakai sisir yang yang lengket banget itu, yang yang padat banget iya. itu. Yang biasanya buat itu ya, Dok, serit ya, Dok? Iya, betul. Nah, itu kan jelas-jelas bakal ngerusak, apalagi ngerusak yang bagian jauh dari akar, yang bagian ujungnya rambut kayak gitu. Terus habis itu kita diusahakan jangan menyisir saat rambut kita itu basah. Jadinya saat rambut kita basah itu tuh sensitif banget jadinya terhadap kerusakan. Jadinya extremely sensitive to damage. Jadinya dia amat sangat sensitif terhadap damage. Jadinya apalagi kalau brushing. Nah, untuk bisa kan kadang-kadang kita habis keramas apa-apa kita langsung sisiran. Nah, misalnya kalau mau seperti itu yang bundet-bundet itu kita untangle dulu pakai tangan gitu, diberesin dulu yang kayak gitu, betul. Kalau enggak pakai yang sisir yang jaraknya lebar-lebar kayak gitu. Nah, terus habis itu setelah itu selain brushing itu juga yaitu misalnya kayak tadi itu blow dry kayak gitu. Itu kan biasanya juga kita nyisir sambil blow dry. Nah, kalau panas dari blow dry plus mechanical trauma dari sisir itu tambah menyebabkan itu tuh bad combination gitu. Jadinya itu kombinasi yang itu. Misalnya kalau kan memang itu kan setiap hari kita mungkin memang melakukan itu. Misalnya kalau setiap hari memang perlu melakukan itu ya berarti dipastikan panasnya itu yang low, terus habis itu ya itu tadi ya mungkin nggak setiap hari lah, mungkin seminggu 2 kali apa seminggu 3 kali kayak gitu. Terus habis itu sama yang terakhir adalah penggunaan dari hairspray dan gel kayak gitu. Itu hati-hati saat penggunaan hairspray dan gel itu, hati-hati saat yaitu tadi rambutnya basah, terus habis itu karena itu juga termasuk chemical trauma, tambah lagi sama mechanical trauma dari sisir kayak gitu. Nah, sebenarnya sih ada tips sih, Mbak. Jadinya ada tips gimana untuk mencegah kerusakan rambut. Gimana jadinya tuh langsung ya, siap. Jadinya untuk mencegah kerusakan rambut itu yang pertama adalah jangan disampo setelah kan kita ada relaxing atau permanent waving kan, ada tipe-tipe styling yang seperti itu. Nah, misalnya kalau sudah permanent relaxing atau permanent waving itu biasanya diusahakan itu jangan disampo rambutnya selama 3 hari. Terus habis itu kita tahu kan bleaching itu kan bleaching yang sebelum hair coloring itu kan sebenarnya itu tidak baik untuk batang rambut. Nah, biasanya kita tahu bahwa rambut karena yaitu tadi yang saya jelaskan, karena ada rubbing dan ada sering hair brushing itu jadinya biasanya menjadi lebih tipis kayak gitu rambutnya. Nah, terus habis itu kalau habis di bleaching itu biasanya sensitif sekali rambutnya itu terhadap cahaya matahari, jadinya jangan rambutnya habis di bleach terus langsung pergi ke pantai. Wah, itu adalah
apa jadinya ya itu jadinya kalau misalnya habis bleaching itu apa dikondisikan jangan terkena sinar matahari kayak gitu. Seperti itu. Terus habis itu kalau habis di bleach itu biasanya jangan dilakukan relaxing atau permanen apa waving kayak gitu. Jadinya karena bleach hair itu tuh sensitif banget terhadap yang itu tadi metode yang relax atau kayak gitu relaxing hair itu jadinya malah bisa menyebabkan rambutnya itu jadi apa namanya? Rambutnya tuh jadi patah-patah di bagian batangnya. Terus habis itu misalnya kalau kita mau pergi ke salon pakai hair relaxer kayak gitu-gitu itu jangan coba-coba minta di mix dua tipe dari hair relaxer itu. Jadinya ada komponen dari hair relaxer itu yang kalau misalnya dicampur itu bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Terus habis itu apa ya? Jangan lupa misalnya kalau kita melakukan ya itu tadi tindakan chemical pada rambut kita itu ya di itu apa namanya dilakukan ya kayak hair mask, kayak conditioner seperti itu. Nah, terus habis itu misalnya kalau kita mau coloring rambut nih, itu biasanya disarankan ya hair dye colornya itu within your natural color atau darker. Jadinya entah itu putih atau yang within warna natural dari rambut pemirsa kayak gitu untuk meminimalisir kerusakan dari rambut. Terus habis itu yang kayak tadi jadinya ada komponen dari hair dye itu yang bisa nyebabin alergi. Jadinya kadang-kadang datang-datang langsung ada ada kulit kemerahan di sekitar muka, terus leher kayak gitu. Terus habis itu biasanya kalau after bleaching, jadinya setelah bleaching itu memakai yang namanya deep conditioner. Oke, banyak sekali nih tipsnya dari Dokter Ita. Ini sesuai banget nih sama Sobat Sehat nih. Mungkin yang suka coloring gitu ya, ini udah ada tipsnya lengkap banget. Dan tadi juga udah disebutin juga ya, Dok, kalau misalnya pun kita sisiran, memilih jenis sisir itu juga penting ya, Dok ya. Betul. Karena sebenarnya bisa nggak sih, Dok, ini kalau rambut rontok tuh lama-lama kita jadi botak dini gitu. Bisa nggak sih, Dok? Nah, itu sebenarnya sih tergantung penyebabnya, Mbak. Jadinya misalnya kayak tadi itu kan misalnya kalau kayak yang telogen effluvium itu kan bisa disebabkan sama malnutrisi, sama stres, sama kehamilan kayak gitu. Tapi misalnya kalau udah melahirkan, terus udah happy nih, nggak stres, terus udah penyakit sistemik atau penyakit yang mendasarinya udah hilang, udah nggak kemoterapi, itu biasanya kembali normal. Tapi misalnya kalau kayak yang laki-laki muda udah mulai rontok udah mulai rontok di bagian depan, lama-lama makin ke belakang itu kan kelihatannya jelas banget kalau yang itu tuh yang tipe alopecia androgenetik. Nah, itu biasanya mulai aja diterapi, datang ke dokter, mulai diterapi biar lama-lama nggak kebotakannya nggak sampai meluas kayak gitu. Itu, Mbak. Jadi iya, siap-siap. Jadi sekarang Sobat Sehat harus menerapkan tips dari Dokter Ita biar kita nggak jadi botak ya, Dok ya. Tadi sudah lengkap penjelasannya dari Dokter Ita. Jadi stres juga nih. Jadi stres ternyata nggak cuma bisa dilihat dari raut muka ya, Dok, tapi bisa kita lihat dari rambutnya. Oke, ini Dokter Ita, mumpung masih satu topik nih kita membahas tentang penyebab-penyebabnya, ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat dari Dila Hebrina. Ini katanya senang sekali sama topiknya, terima kasih dengan Dokter Ita. Ini dia menanyakan nih dokter, kadang katanya terlalu lama mengikat rambut sehingga kepalanya tuh jadi pusing. Nah, itu apakah ada pengaruhnya juga, dokter? Dan mungkin ini juga apakah pengaruhnya juga jadi rambutnya itu rontok gitu, Dok? Iya, benar. Jadinya kalau rambut yang diikatnya terlalu kencang kayak gitu-gitu kan bikin pusing, bener itu, Mbak. Jadinya dan itu bisa nyebabin traction alopecia. Jadinya kayak misalnya pemain bola atau pemain bola cewek atau misalnya pemain badminton yang cewek yang suka rambutnya diikat banget itu yang pokoknya biar nggak berantakan, mainnya enak, terus habis itu diikat banget sampai itu tuh bisa menyebabkan yang namanya traction alopecia, Mbak.
Jadinya itu karena diikat banget rambutnya, Mm-mm. itu tuh bisa nyebabin alopecia yang makin lama makin mundur gitu, karena ya itu ketariknya itu terlalu kenceng. Jadinya misalnya kalau Mbak pengen ngikat rambut nih, diusahakan memang sih kalau rambutnya diikat kenceng kan emang lebih rapi. Cuman Mm-mm. diusahakan misalnya kalau emang harus rambutnya kenceng itu posisinya beda-beda, Mbak. Misalnya kayak di belakang kiri, besok lagi di belakang kanan, besok lagi mungkin di belakang agak tengah, besok lagi mungkin di belakang agak bawah gitu. Misalnya kalau harus kenceng sih kayak metodenya kayak gitu. Jadinya tipe ngiketnya lokasi ngiketnya itu dibeda-bedain biar nggak setiap hari sama kayak gitu. Nah, itu memang kalau yang harus kencang, tapi kalau yang Kencang. diusahakan sih nggak harus kencang banget. Itu semoga sih nggak sampai yang rambut rontok kayak gitu sih, Mbak. Oke, jadi bisa divariasi juga ya dok, biar nggak setiap hari kita diikat rambutnya. Mungkin kalau yang berkerudung juga kan sampai rumah juga kita lepas dan ngikatnya juga bisa nggak terlalu kencang gitu ya dok ya, biar tadi nggak semakin rontok dan malah jadi kebotakan lebih lanjut kan kita juga nggak mau ya dok ya. Iya baik dokter, ini ternyata kita udah setengah jam nih dokter bincang-bincang tentang rambut, padahal ini topiknya menarik banget, masih banyak banget loh pertanyaannya dokter. Kita belum sampai ke penanganannya ya. Ini biar sobat sehat penasaran aja ya dok, kita mungkin istirahat dulu ya dok. Ya. Mungkin dokter Rita mau ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh dulu, silakan dokter. Terima kasih. Iya baik, kita rehat sejenak ya sobat sehat. Saya kembalikan dulu ke Mbak Galuh, silakan Mbak Galuh. Oke, mohon izin Dokter Ita, Dokter Nabila, terima kasih banyak. Obrolannya seru banget deh Sobat Sehat pagi hari ini. Ternyata ada beberapa penyebab rambut rontok dan juga ternyata penyebabnya juga ada salah satunya karena stres ya Sobat Sehat. Tentunya tadi sudah ada beberapa tips-tips yang sudah kita kantongi dari Dokter Ita nih, tips yang khas terutama yang tadi ini yang unik. Cara mengikat rambut tuh ternyata lokasinya bisa dibeda-bedain nih biar nggak terlalu pusing. Nah setelah ini mungkin kita akan simak lagi Sobat Sehat tips apa terkait dengan merawat rambut yang bisa kita dapatkan. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi Sobat Sehat sampai dengan pukul 9 pagi, tapi sebelumnya kita jeda dulu sembari Anda mungkin sarapan atau mungkin ngeteh-ngeteh atau ngopi-ngopi gitu ya. Satu lagu akan menemani Anda di pagi hari ini dari Lala Huta dengan Tak Pernah Salah. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Dosakah bila ada rasa menyimpan kekaguman ini padamu di saat sudah ada dia yang beri senyuman di hari-harimu. Bukan salahku cinta hadir tak menentu. Maafilah di hatiku tertulis indah namamu. Meski tahu kau ada yang punya, jangan salahkan diriku bila cintaku untukmu. Karena cinta tak pernah salah, karena cinta tak pernah salah. Andai bisa ku lawan semua
Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Sobat Sehat, mungkin Anda juga menjumpai bahwa baru-baru ini nih di Indonesia lagi naik daun nih lagu-lagu yang pop jazz seperti salah satunya tadi ya Lala Huta hadir dengan lagunya Tak Pernah Salah. Semoga Anda pagi hari ini masih bersama dengan kami dan terima kasih untuk Sobat Sehat yang di radio dan masih setia di Raisa Radio Indonesia Sehat. Sobat Sehat yang berada di Zoom, tenang saja Anda bisa juga menikmati sajian program dari Raisa Radio melalui radio kami di aplikasi yang bisa Anda download di Play Store dengan keywordnya adalah Raisa Radio Indonesia Sehat. Dan juga informasi seputar program-program acara kami bisa Anda dapatkan di Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Sobat Sehat, terima kasih banyak ya. Pagi hari ini Anda masih bersama dengan kami, masih kita berbicara tentang rambut rontok berbahayakah dan bagaimana mengatasinya. Kita masih akan menyimak lagi nih, dan kami juga masih mempersilakan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di 0858 8065 5970. Masih bersama Dr. Ita dan juga Dr. Nabila nih. Dr. Ita, Dr. Nabila dapat salam dari sobat-sobat sehat nih pagi-pagi. Dan Salam balik nih, Mbak. Waalaikumsalam. Pagi, mari kita simak kembali Sobat Sehat kepada Dr. Nabila, kami persilahkan kembali. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Galuh untuk lagunya dan selamat pagi. Kembali lagi Sobat Sehat, kita masih menyambung tadi ya. Terpotong nih tadi pembicaraannya pas lagi seru-serunya ya Dokter Ita. Kita masih membahas mengenai rambut rontok, berbahayakah dan gimana kita mengatasinya. Nah mungkin ini kita akan membahas lebih lanjut gimana nih mengatasinya itu Dokter Ita ya. Langsung aja ya Dokter Ita udah istirahat ya Dok. Udah siap ya Dok, lanjutkan kembali ya Dok. Jadi gimana nih Dok, kalau misalnya rambut kita udah rontok nih Dok, ada nggak sih yang bisa kita lakukan sendiri mungkin di rumah? Gimana Dok? Oke. Jadinya yang bisa kita lakukan sendiri di rumah ya. Jadinya sebenarnya awalnya kan kita kan harus waspada rambut rontok itu apa sih? Kapan kita ke dokternya? Kapan kita ke dokter sesudah kita mengobati itu sendiri di rumah. Nah, kita coba dulu nih. Kalau misalnya itu lebih dari 150 tadi, itu jelas ke dokter ya kan. Kalau semakin lama semakin banyak, itu jelas ke dokter. Terus ada pitak di kepala, itu juga ke dokter aja mendingan. Nah, terus habis itu misalnya kalau kerontokannya itu banyak banget yang bisa sampai bisa kita jadiin satu terus jadi konde kecil, itu juga masuk ke dokter aja. Terus habis itu kalau misalnya hubungannya sama obat yang diminum atau misalnya kemoterapi tadi, itu juga silakan datang ke dokter. Terus habis itu misalnya kalau kerontokannya ini dihubungkannya misalnya sama ada menstruasi yang banyak, terus habis itu capek, terus habis itu ada pembesaran limfonodi di leher, itu biasanya juga silahkan pergi ke dokter. Cuman misalnya apa sih yang bisa kita lakukan di rumah? Kan kadang-kadang kan itu kita bisa ngelakuin misalnya kayak shampoo atau misalnya kayak mencuci rambut, krim bat, kayak gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih frekuensi yang baik buat rambut yang udah rontok nih, misalnya kayak gitu ya. Nah, sebenarnya itu kalau frekuensi mencuci rambut yang baik itu kalau seringnya itu tuh setiap hari itu nggak apa-apa. Yang penting misalnya mau setiap hari, mau 2 kali seminggu, mau 3 kali seminggu, itu nggak apa-apa. Tapi maksimal 2 sampai 3 kali seminggu ya. Kalau 1 kali seminggu itu sebenarnya itu terlalu jarang. Tapi yang penting itu reguler aja, jadinya pasti gitu loh. Jadinya shampoo yang kita lakukan itu adalah reguler, jangan yang tiba-tiba lama nggak sampoan, terus tiba-tiba sering sampoan kayak gitu. Nah, kenapa kan ada dua kubu nih, yang sering sampoan, yang sering sampoan sama yang nggak sering sampoan. Nah, misalnya kalau yang jarang sampoan itu
alasannya misalnya kayak nanti misalnya kalau sering sampoan itu surfaktan yang bikin berbusa itu kan namanya surfaktan tuh di di sampo itu tuh nanti bakal merusak rambut, terus habis itu bakal bakal ngilangin komponen lipid di kulit kepala, bakal menyebabkan sebagai kompensasi yang berlebihan terhadap bisa menyebabkan peningkatan sebum yang berlebihan terhadap sebagai kompensasi. Tapi juga ada yang itu setiap hari nih mencuci rambut setiap hari, Kak. Background-nya biasanya itu kan misalnya kayak rambut itu kan bagian dari kulit kepala. Jadinya misalnya kalau kita kulit kepala aja cuci muka setiap hari, kenapa nggak rambut juga dicuci di sampo setiap hari kayak gitu. Sebenarnya sih kayak gitu tuh monggo-monggo aja. Jadinya misalnya kalau mau setiap hari, mau 2 kali seminggu, mau 3 kali seminggu itu monggo. Yang penting tadi reguler ya. Intinya sih kan ada kita tuh sampo itu kan ada tujuannya ada menghilangkan menghilangkan kotoran di rambut. Jadinya kotoran di rambut itu baik yang endogen maupun yang eksogen. Jadinya endogen yang kita dari kita sendiri misalnya kayak ekskresi sebum, terus kulit kita yang mengelupas, atau dari eksogen atau dari lingkungan. Itu misalnya kayak produk dari hair treatment, terus polusi, hairspray tadi, terus habis itu kayak pollen yang misalnya kayak debu kayak dari debu-debu yang gede-gede, terus habis itu bahkan merokok itu kan juga bisa di rambut terus jadi bau rokok kayak gitu-gitu kan juga itu juga tujuannya mencuci rambut itu biar bau itu juga hilang gitu. Jadinya sebenarnya kalau frekuensi mencuci rambutnya kayak gitu-gitunya sih nggak ada maksimalnya, tetapi minimalnya yaitu tadi 2-3 kali seminggu itu. Berarti tergantung kebiasaan ya Dok ya, kembali Betul, lagi. yang penting reguler tadi Mbak. Yang setiap minggu dilakuin. Oke. Ini mungkin setiap minggu dilakuin ya, jangan sampai nggak keramas sama sekali ya Dok ya. Nah ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Saraswati Anindita ini dokter. Mungkin saya bacakan juga ya pertanyaannya Dok ya. Katanya ini mau bertanya kalau orang dengan tipe rambut yang gampang lepek itu biasanya kan cenderung keramas setiap hari ya. Kembali lagi nih berarti kebiasaannya keramasnya setiap hari. Nah, apakah bisa memperparah kerontokan rambut Dok kalau misalnya dia memang kebiasaannya keramas setiap hari, terus dengan keramas setiap hari itu apakah bisa memicu kerontokan rambut? Tadi mungkin kalau pertanyaan yang kedua yang dari Saraswati ini tentang efek penggunaan hair dryer tadi udah disebutkan ya Dok ya. Kalau yang blow dry yang terlalu setiap hari seperti itu ya memang bisa memicu kerontokan. Jadi tadi mungkin suhunya bisa dibuat low tadi ya Dok. Tapi gimana nih Dok kalau yang keramas setiap hari nih Dok? Bisa memicu kerontokan nggak Dok? Jadinya kalau keramas setiap hari itu yang kayak tadi saya jelaskan ya. Jadinya kalau seringnya itu tidak ada batasan mau setiap hari monggo. Tetapi ya itu tadi setelah rambut setelah keramas itu terus habis itu ada mungkin hair treatment yang harus kita lakukan, misalnya kayak tadi ada conditioner, lalu kita bisa melakukan lagi tadi mungkin kita bisa mau ke salon nih krimbat atau misalnya pakai hair mask seperti itu. Oh iya, bisa kita lakuin sendiri kalau itu ya Dok yang pakai hair mask gitu. Krimbat, kita mungkin nanti krimbat bareng ya Dok. Iya, kapan Mbak? Kita jadwalkan Dok habis Raisa Radio ini ya Dok. Iya. Oke, ini kita bacakan lagi pertanyaan dari Nadia Nur Asifa. Selamat pagi Dok, saya mau bertanya apakah ada produk-produk shampoo tertentu atau serum yang bisa mempercepat pertumbuhan rambut? Mungkin sekaligus nanti bisa dijawab oleh Dokter Ita. Sebenarnya kandungan shampoo yang baik itu seperti apa ya Dok? Biar mungkin rambutnya nggak rontok tadi. Gimana Dokter? Silakan penjelasannya. Oke, jadinya kalau
mempercepat tumbuhnya rambut. Kalau tumbuhnya rambut itu biasanya acek ya, konstan 1 cm, sekitar 1 cm per bulan. Tapi misalnya kalau ada serum atau rambut itu misalnya kayak yang buat itu biasanya kita yang oles-oles, sebenarnya sih bukan serum sih, kayak ada apa ya, kayak hair tonic atau foam itu yang diolesi, itu isinya minoxidil, ada juga yang nama isinya finasterid, itu biasanya kita oles-olesi buat mencegah rambut yang rontok pada pria kayak gitu. Tapi misalnya kalau buat misalnya rambut rontok yang biasa aja, itu biasanya jenis kandungan sampo yang baik itu biasanya ada histidin. Histidin itu jadinya dia itu kayak sunscreen gitu, kayak sunscreen. Jadinya dia melindungi rambut terhadap kerusakan yang disebabkan oleh UVA dan UVB. Terus habis itu ada niacin atau vitamin B3, itu juga dia biar batang rambutnya itu bagus. Terus habis itu ada biotin, ada kandungan ada sampo yang mengandung biotin, itu biasanya bagus untuk rambut, itu dia bisa mengurangi rambut yang patah. Jadinya kalau rambut yang patah itu biasanya ada porus-porus kecil di rambut gitu, Mbak. Jadinya itu bisa mengurangi porus-porusnya itu. Terus habis itu ya itu tadi yang saya sebutkan, kadang-kadang ada sampo yang mengandung minoxidil. Minoxidil itu 2% itu buat topikal untuk yang kebotakan, seperti itu, Mbak Nabila. Oke, ya bisa dicatat ya tadi Sobat Sehat kandungan-kandungannya apa nih. Jadi kita bisa baca di komposisinya shampoo yang mungkin kita gunakan. Nah, ini ada pertanyaan lagi Dokter Ita dari Hanan Asrafi. Selamat pagi Dokter Ita. Saya mau bertanya ini, dia sejak berhijab dan mengucir rambut dalam jangka waktu lama, rambut jadi rontok sekali katanya. Nah, ini apakah benar mengucir rambut berlebihan dapat memicu rontok? Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Dokter Ita ya tentang menguncir rambut dan tips-tipsnya tadi udah juga disampaikan. Nah, kalau ini Hanan Asrafi ingin bertanya tips untuk mengurangi rambut rontok bagi perempuan berhijab. Ini gimana nih, Dok? Mungkin saya juga pengen dengar nih sebagai yang berhijab. Siap. Kan jadinya kalau hijab itu kan rambutnya jadi ditutupi pakai hijabnya itu kan, Mbak. Jadinya dia biasanya keringat dan sebumnya itu jadi terkumpul dan terdeposisi di kulit kepala seperti itu. Jadinya itu bisa menyebabkan gatal, bisa menyebabkan ketombe seperti itu. Nah, apa sih tips-tips yang bisa dilakukan yang dengan hijab ini? Nah, biasanya kita begitu di luar, kan di luar kita memang harus berhijab. Misalnya kalau udah sampai rumah itu take off your hijab off. Jadinya biar open up your hair, biar breathing rambutnya bisa bernafas lega seperti itu. Jadinya misalnya kalau yang di luar memang harus pakai hijab, tapi kalau di rumah itu dimaksimalkan untuk hijabnya itu dilepas. Nah, ada lagi nih. Jadi selain itu yang tadi kita itu kan ya udah saya jelaskan tadi kan, pasti di dalam hijab kan pasti dikucir ya. Nah, dikucirnya itu ya itu tadi jangan terlalu kenceng, terus dikucirnya setiap hari itu beda-beda biar tarikannya rambut itu beda-beda disamaratakan di seluruh permukaan rambut. Terus habis itu kan berarti rambut itu terkena material dari hijab dan biasanya material dari bantal ya kan, Mbak. Jadinya biasanya itu mereka berdua itu yang menyebabkan trauma mekanis. Nah, biasanya terus ya itu pilih yang material hijab atau material bantal itu yang friksinya, yang menyebabkan friksinya itu yang minimal kayak gitu. Terus habis itu ya tadi itu biar stylenya yang di bawahnya hijab itu yaitu yang aneh-aneh aja, yang maksudnya jangan yang setiap hari sama dikuncir ketat kayak gitu-gitu. Ya itu aja sih, Mbak, tips-tipsnya. Jadinya biar di rumah biar rambutnya bernafas itu dimaksimalkan, untuk hijabnya dilepas, lalu untuk misalnya di dalam hijabnya itu juga rambutnya
jangan dikucir yang dikenceng-kenceng, terus tempatnya Kencang. beda-beda kayak gitu. Terus habis itu sama bahan hijabnya sama bahan bantalnya itu dipilih yang eh, eh, ada yang untuk mengurangi friksi itu apanya yang tinggi gitu loh Mbak, saya lupa. Ada sheet-nya apanya yang tinggi gitu. Jadinya untuk mengurangi friksinya terhadap bantal kayak gitu. Oh iya, oke, Hmm. siap dokter. Nanti dipraktekkan ya, mungkin untuk Hanan Asrafi nanti bisa dipraktekkan sendiri tips-tipsnya dari dokter Ita. Ya mungkin menjawab pertanyaan selanjutnya dokter, ini dari Marika. Izin bertanya dokter, ini jumlah normal rambut rontok harian yang dibaca itu sekitar 50-100 helai. Namun kalau misalnya kondisi awalnya itu tidak rontok bermakna tadi, namun tiba-tiba mulai rontok rutin tapi jumlahnya itu nggak lebih dari 100. Misalnya dia mencontohkan 50-80 helai aja per hari. Ini apakah tetap masih dikatakan normal dokter? Jadi biasanya nggak pernah rontok seperti itu, tiba-tiba rontok tapi memang jumlahnya nggak sampai sebanyak yang tadi yang dikatakan harus diwaspadai. Nah, karena mungkin pada beberapa orang memang ada yang rambutnya awalnya memang tipis. Itu gimana dokter Ita? Oke, jadinya kalau misalnya seperti ini, itu ada yang kita namakan watchful waiting, Mbak. Jadinya kita menunggu, tetapi kita juga ada lumayan nih yang rambutnya bertambah banyak. Jadinya kita yang dinamakan watchful waiting itu biasanya itu, misalnya kalau sudah satu saat itu 50 sampai 80 helai per hari, ya nggak cuma hari itu, tapi apakah itu setiap hari, apakah itu pada hari-hari tertentu, misalnya kayak lagi mau ujian, lagi mau misalnya hubungannya sama capek juga mungkin, terus habis itu juga dihubungkannya juga sama pregnancy juga bisa kayak gitu. Jadinya sakit sistemik juga bisa, kan ada juga yang itu Mbak, kemarin pas COVID itu kan sering ada kerotokan rambut yang habis COVID. Nah, itu tuh itu juga biasanya 2-3 bulan setelah COVID tuh biasanya rambutnya rontok, itu biasanya yaitu entah karena stresnya karena penyakit COVID-nya atau karena psikologisnya COVID yang memang harus dia diisolasi, keluarganya gimana, dia stres juga kayak gitu, itu juga bisa menyebabkan ya itu namanya kerontokan rambut. Tapi setelah stresor itu dihilangkan, atau misalnya udah rembuh dari COVID, stresor itu dihilangkan, itu bisa kembali lagi ke normal. Membaik sendiri ya dok ya. Tapi ada nggak sih dok kalau makanan-makanan tertentu yang mungkin harus kita hindari atau justru harus kita perbanyak nih dok, biar rambut kita nggak rontok? Oke, jadinya kalau terkait makanan nih Mbak, tadi kan juga sudah saya jelaskan tuh, kalau misalnya diet apa itu kan malah jelek ya kan, crash diet, apalagi kalau crash diet itu dia bisa nyebabin yang namanya telogen-overthium, itu jadinya dia kerontokan rambut yang difus gitu, yang lebih dari 150 helai per hari tadi. Nah, kalau selain itu, misalnya kalau malnutrisi tadi juga bisa. Terus habis itu kayak defisiensi zinc, ada defisiensi besi kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau tapi kalau yang diperbanyak, nah biasanya kalau makanan yang diperbanyak ini karena rambut itu protein, Mbak, itu biasanya berbanyak protein. Jadinya kita kalau kalau rontok itu malah jangan terus diet nggak boleh ini tapi malah ya itu tadi, kalau tadi malah diet itu kayak gitu malah bisa menyebabkan malnutrisi yang bisa nyebabin rambutnya lebih rontok. Tapi misalnya kalau rambutnya rontok itu ya apalagi kalau disertai penyakit, itu biasanya ya itu malah memperbanyak intake protein, terus habis itu karena ya itu tadi bagian dari rambut itu kan banyaknya dengan protein, penyusunnya itu adalah protein gitu.
Terus ya Oke. itu apa intinya sih protein itu sih Mbak intiknya. Terus misalnya kayak Oke. vitamin-vitamin kayak vitamin D itu Mm-mm. ada vitamin Bisa C, juga, Dok. vitamin E, zinc, selenium kayak gitu itu ya itu apa namanya? Memang kalau mikronutrien seperti itu sih dihubungkannya sama penyakit-penyakit tertentu ya Mbak ya. Jadinya misalnya Mm-mm. kayak allogenetic alopecia dihubungkannya sama Telogen seperti itu. Tapi misalnya kalau makanan yang harus dihindari sebenarnya nggak ada, cuman kalau yang diperbanyak untuk yang sedang rontoknya sedang banyak itu ya Mm-mm. protein itu aja sih, entah nabati entah Oke. hewani itu monggo Mm-mm. saja. Berarti perbanyak protein ya, Dok ya. Salah satu yang bisa mungkin kita usahakan biar rambut kita Betul, sehat terus. Kalau betul. ini, Dok, kita tuh juga sering dengar kan di bayi atau anak kecil tuh dikasih minyak kemiri atau teh hijau gitu. Itu bisa nggak sih, Dok, kita gunakan ini biar rambut kita nggak rontok? Ya sebenarnya kan kalau kayak gitu kan termasuk herbal ya Mbak ya. Ada Mm-mm. yang bilang kalau herbal kemiri atau herbal teh hijau itu ada yang Mm-mm. menyebalkan rambut, memperpanjang rambut, mengurangi rontok kayak Mm-mm. gitu. Jadinya membuat rambut lebih hitam, lebih berkilau. Itu tuh terus habis itu ada yang menghilangkan ketombe juga, herbal-herbal Mm-mm. kayak gitu. Sebenarnya itu eh, monggo saja jadi yang kayak misalnya kalau mau mencoba monggo saja, cuman kalau herbal Mm-mm. medicine itu biasanya eh, kadang-kadang ada yang belum diteliti efek sampingnya, dosisnya juga belum diteliti, misalnya mau berapa kali sih ngolesinnya, apakah harus Mm-mm. setiap hari, apakah itu kan juga kadang-kadang belum diteliti. Terus habis itu Mm-mm. toksisitasnya, apakah bisa menyebabkan dermatitis atau toksisitasnya Hmm. terhadap kulit gimana, itu kan juga Malah alergi kadang-kadang gitu juga bisa ya, Dok. betul, iya. Kalau kalau itu sih monggo-monggo saja. Nanti kalau ada Mm-mm. apa-apa nanti silahkan ke dokter kulit Silakan dan ke Dokter kelamin. Ita. Iya, oke baik. Dokter ini waktu kita sudah mau habis, mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya. Ini ada yang bertanya dari Wulandari Utami. Mungkin ini memang pertanyaannya tidak terlalu berkaitan, tapi tadi mungkin sempat disinggung tentang ketombe ini dok. Wulandari Utami ingin bertanya perihal ketombe, nggak apa ya dok ya? Iya, Ini monggo. sekilas aja, katanya keluhan kepalanya berminyak dan berketombe. Sampai sekarang nggak tahu penyebabnya dan sudah mencoba berbagai shampoo anti ketombe dan keramas juga nih pakai herbal nih, pakai jeruk nipis. Tapi mungkin nggak membaik. Nah ini gimana dok? Kenapa ya? Gimana mengatasinya dok? Ini terima kasih, saya selalu. Oke, jadinya kalau ketombe di rambut itu bisa macam-macam, Mbak. Mm-mm. Ada yang dermatitis seborrheic itu juga bisa menyebabkan ketombe di rambut, ada psoriasis itu juga sebabin ketombe di rambut, ada beberapa penyakit yang menyebabkan ketombe di rambut. Nah, wah, tapi misalnya kalau Banyak ya dok? jadinya saya tuh mempunyai ini kelihatannya harus satu sesi sendiri nih Iya, jadinya selanjutnya terapi ya nanti terapi dijadwalkan nih untuk dengan ya dokter Ita. betul terapi untuk misalnya kayak virgin hair yang nggak pernah diapa-apain itu beda sendiri, rambut pendek, rambut panjang, rambut Mm-mm. keriting, rambut Lurus keriting. lurus, terus habis itu Mm-mm. rambut yang udah dipermanen waving, ada yang permanen dye itu beda sendiri perawatannya kayak gitu sendiri Mbak. Nah nanti kalau Oke. kalau yang terkait ketombe ini sih sebenarnya tergantung, jadinya kita bisa periksa ke dokter kulit dan kelamin untuk melihat kondisi apa yang mendasarinya, yaitu tadi karena Iya, kadang-kadang berkaitan sama penyakit yang lain, misalnya kayak yang lain. psoriasis, kayak dermatitis Hmm. seborrheic kayak gitu Mbak. Iya, mungkin harus diperiksakan sih ke dokter ya. Bisa ke dokter Ita juga ya dok ya. Ini Waduh, buat ke tahu dokter Nabila juga boleh. jangan-jangan bukan ketombe, ternyata dermatitis seborrheic atau penyakit autoimun lainnya seperti psoriasis gitu. Jadi harus diperiksakan ya, kita lihat kondisi rambutnya. Betul. Oke, terima kasih dokter Ita. Mungkin sebelum mengakhiri bincang-bincang Raisa Radio pagi hari ini, mungkin dokter Ita ada pesan-pesan nih buat sobat sehat terakhir. Ada yang mau disampaikan dokter Ita? Mungkin Eh, pesannya lakukan tips dari dokter Ita semuanya Oh tadi ya, ya betul ya. dicatat. Iya, tadi sih sebenarnya yang udah saya sebutin tadi yang kayak sampo kayak gitu, terus habis itu misalnya kalau mau pakai hair mask itu monggo gitu. Tapi misalnya kalau Hmm. mau melakukan eh, tindakan pada rambut itu biasanya
kita menyarankannya itu permanent wave atau strain dulu. Jadinya kita misalnya kalau kita mau meluruskan plus mengecat rambut itu biasanya kita meluruskan atau mengkeritingkan rambut dulu, terus habis itu kita tunggu sampai 2 minggu, terus kalau mau ngecat rambut silahkan, kayak gitu aja sih Mbak. Jadinya selisihnya itu sekitar 2 minggu, tetapi yang dilakukan dulu itu yang mengkeriting atau meluruskan, habis itu setelah itu 2 minggu baru misalnya kalau mau ngecat rambut boleh. Oke, jadi pokoknya kita harus rawat baik-baik rambut kita, jangan terlalu berlebihan juga, harus menyayangi rambut kita ya Dokter Ita ya, biar nggak mengalami kebotakan tadi. Baik, terima kasih Dokter Ita, seru sekali hari ini. Tadi sudah ada topik-topik selanjutnya juga mungkin Raisa Radio mau menjadwalkan Dokter Ita nih di selanjutnya, podcast selanjutnya mungkin ya. Ya. Terima kasih Dokter Ita sudah berbagi ilmunya, sharing-sharing bersama kami semuanya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya Dokter Ita untuk studinya. Amin. Sampai ketemu lagi ya Dokter Ita. Oke. Terima kasih Sobat Sehat. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebelumnya apabila terdapat kekurangan selama memandu bincang-bincang Raisa Radio pada pagi hari ini. Semoga Sobat Sehat bisa mengambil manfaatnya dari bincang-bincang hari ini dan mungkin mengaplikasikan tips-tips tadi dari Dokter Ita. Baik, terima kasih. Saya mohon pamit. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Silakan Mbak Galuh. Terima kasih banyak Dokter Ita dan juga Dokter Nabila telah membagikan ilmunya pada pagi hari ini sehingga bermanfaat untuk kita semua ya Sobat Sehat. Terima kasih, sehat selalu Dokter Ita dan juga Dokter Nabila. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Mbak Galuh Terima kasih, dan tim. Saya demikian bincang-bincang santai edisi hari ini, seru banget ya, rasanya pengen gitu ya, masih pengen ngobrol-ngobrol lagi tapi karena keterbatasan waktu mohon maaf, dan juga mohon maaf nih untuk Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan dan belum sempat terjawab, mohon maaf sekali. Dan Sobat Sehat, ternyata kita merawat rambut kita ini tidak usah terlalu mikir yang aduh ribet, ngerawat rambut ribet dan mahal. Ternyata dengan kita mengatur kebiasaan kita dengan cara-cara sederhana, misalkan dengan keramas tadi, diatur keramasnya berapa kali, lalu bahkan tadi tips dari Dokter Ita ya, cara menyisir juga, memilih sisir yang pas untuk rambut kita itu seperti apa juga itu bisa kita lakukan. Jadi bisa kita mulai dari cara yang sederhana. Semoga bermanfaat Sobat Sehat dan semoga kita bisa merawat rambut kita dengan baik Sobat Sehat, dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga selamat melanjutkan aktivitas. Saya Galuh beserta tim mohon pamit. Dan untuk Anda Sobat Sehat yang ketinggalan, Anda tetap bisa mendengarkan obrolan seru di pagi hari ini melalui podcast kami di Spotify di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih, saya Galuh beserta tim. Mohon pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangku kosong sisi jendela, saksi bisu antara kita. Saat waktu luangkan kita lupakannya, terbawa cerita, berbagi bersama. Canda tawanya yang teringat. Bagaimana aku tahu ada arti di balik tatap mata itu, bukanlah sekedar tatap mata biasa. Akhir cerita ini bisa jadi berbeda.
kita bercerita, cerita yang membawa rasa, rasa yang bisa jadi nyata, bisa jadi